Dua bocah di Ponorogo, Jawa Timur terjebak banjir saat tengah memancing di sungai. Beruntung korban berhasil diselamatkan warga dengan proses yang dramatis. Sini jam Mas. Dak mancing banjir kok ora munggah. Detik-detik penyelamatan dua bocah yang terjebak banjir di Sungai Sedak, Kecamatan Jenengan, Ponorogo, Jawa Timur terekam video amatir warga. Awalnya kedua korban tengah memancing, meski sebelumnya telah diingatkan agar tidak memancing di tengah sungai. Dua korban kemudian nekat menyeberang dan memancing di atas batu besar di tengah sungai. Saat tiba-tiba banjir datang, dua korban berusaha menepi, namun air meninggi dan arus kian deras. Satu korban terpeleset dan sempat terbawa arus. Beruntung, warga berhasil menolong dan mengevakuasi keduanya ke tepi sungai. Meski basah kuyup, dua korban berhasil selamat. Alhamdulillah. Kok nenek wis ketok banjir ndang munggah ae. Terus airnya datang sedikit-sedikit. Terus tambah banjir. Dia panik. Terus ada warga yang nolongin. Akhirnya selamat. Ya, selamat. Agar kejadian tidak terulang, warga dihimbau untuk hati-hati saat memancing di sungai. Sebab air banjir bisa datang secara tiba-tiba. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi dengan tinggi kolom abu 1.500 hingga 2.500 meter di atas puncak kawah. Petugas mengimbau warga sekitar untuk waspada banjir lahar dingin. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi dengan tinggi kolom abu 1.500 hingga 2.500 meter di atas puncak kawah. Kolom abu teramati berwarna putih hingga abu dengan intensitas tebal condong ke arah barat dan barat laut. Sementara aliran lava mengarah ke timur laut sejauh 4.340 meter dari pusat erupsi dan 3.800 meter ke arah barat laut. Selain itu sempat terjadi satu kali gempa tektonik lokal selama 9 menit. Masyarakat di sekitar gunung diimbau untuk tidak beraktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi. Selain itu, masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi diimbau untuk waspada banjir lahar dingin pada sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Dari Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Tegur supir truk agar tidak melintas di jalan kota, seorang anggota Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang dianiaya pria yang mengaku mantan anggota Brimob. Akibatnya anggota Polantas tersebut mengalami luka lebam. Keributan terjadi antara anggota polisi Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang dengan seorang pria di Jalan Residen Haji Najamuddin, Kecamatan Sako, Palembang, Sumatera Selatan. Peristiwa berawal saat Brigadir Azari, seorang anggota Satlantas Polrestabes Palembang, melarang sopir truk kontainer masuk ke jalan kota Palembang karena belum waktunya sesuai dengan peraturan wali kota. Diduga tidak senang, pria yang mengawal sopir truk itu kemudian adu mulut dengan polisi dan mengaku sebagai mantan anggota Brimob. Tak lama cekcok mulut, pria itu kemudian memukul polisi hingga mengalami luka lebam. Wali untuk waktunya belum diperbolehkan masuk. Kemudian anggota kami menghimbau kepada yang bersangkutan untuk tidak memperbolehkan kendaraan truk masuk sebelum pada waktunya. Namun yang bersangkutan tidak menerima, kemudian melakukan pemukulan terhadap anggota kami
sehingga terjadi percekcokan seperti itu. Kini pelaku telah ditangkap Satreskrim Polrestabes Palembang. Usai diperiksa, ternyata pelaku bukan mantan anggota Brimob. Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota bergerak cepat memburu eksekutor pencurian motor yang menembak polisi di Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku berinisial A yang sempat kabur saat disergap tewas ditembak setelah melawan polisi. Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota bergerak cepat memburu eksekutor pencurian motor berinisial A yang menembak polisi di Cengkareng, Jakarta Barat. Sempat menggeledah rumah kontrakan pelaku di daerah Tiga Raksa, Tangerang, polisi berhasil mencegat pelaku di Pelabuhan Merak saat diduga akan kabur ke kampung halamannya di Lampung. Sempat terjadi baku tembak antara petugas dengan pelaku. Ketika pelaku diminta mencari barang bukti pistol yang digunakan untuk menembak, hingga akhirnya pelaku tewas ditembak. Mencari itu dan menemukan senjata. Pada saat menunjukkan, tersangka langsung mengambil senjata dan menembak petugas, memberikan perlawanan juga. Akhirnya kita lakukan penumpuan dengan melakukan penembakan di kaki dan kita sempat melakukan tembakan peringatan, namun tetap tidak diindahkan. Akhirnya kita arahkan ke tempat yang ke arah dada, sehingga pada saat itu pelaku langsung tersungkur. Kemudian petugas segera bawa ke rumah sakit. Namun pada saat sampai ke rumah sakit ternyata pelaku dinyatakan meninggal dunia. Sebelumnya rekaman CCTV memperlihatkan dua pencuri sepeda motor yang beraksi di sebuah rumah di Cengkareng, Jakarta Barat. Dua anggota Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota yang telah melakukan pemantauan langsung menyergap keduanya. Kedua pencuri ternyata memiliki senjata api sehingga sempat terjadi saling tembak. Salah seorang polisi bernama Aibda Wiratama tertembak di kaki. Sementara polisi berhasil menangkap pelaku berinisial RDS, namun pelaku lain berinisial A melarikan diri. Kedua pelaku ternyata merupakan sindikat curanmor yang tengah diburu polisi. Dari Tangerang, Banten, Sukron, Ainus melaporkan. Supir truk yang terlibat kecelakaan beruntun di Tol Cipularang ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menilai supir truk berkendara secara tidak wajar dan tidak mematuhi rambu-rambu peringatan untuk mengantisipasi kecepatan serta jarak pengereman. R, supir truk trailer yang terlibat kecelakaan beruntun di Tol Cipularang, digiring ke tahanan usai dijadikan tersangka. Berdasarkan hasil olah TKP, pemeriksaan 13 saksi dan dokumen kendaraan, disimpulkan bahwa kecelakaan terjadi akibat kegagalan fungsi rem pada truk trailer. Sementara itu, dokumen menunjukkan bahwa kendaraan masih layak jalan. Menurut polisi, tersangka mengemudikan kendaraan tanpa patuhi rambu-rambu peringatan. Atas kelalaiannya, tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Pengemudi truk trailer mengemudikan kendaraan dengan tidak wajar dan tidak mematuhi rambu-rambu peringatan untuk mengantisipasi kecepatan dan jarak pengereman. Oleh karena itu, maka para penyidik berdasarkan hasil penyelidikan, ya tentunya tadi dengan menggunakan olah TKP, dengan metode TAA, kemudian pemeriksaan ramcek kendaraan dan pemeriksaan ahli maupun saksi, telah menetapkan tersangka terhadap saudara R, pengemudi truk trailer. Kecelakaan beruntun di Tol Cipularang kilometer 92 terjadi pada 11 November kemarin. Kecelakaan melibatkan 17 kendaraan yang mengakibatkan 1 orang kehilangan nyawa serta 29 orang lainnya luka-luka. Dari Purwakarta, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Ditinggal penghuninya pergi ke sawah, rumah warga di Blora, Jawa Tengah ludes dilalap api. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai jutaan rupiah. Melapor kejadian kebakaran di Desa Keboan, Banjarjo hari ini 16 November jam 11.34. Rumah seorang warga Dusun Kebohan, Desa Kebonrejo, Kecamatan Banjarjo, Blora, Jawa Tengah ludes terbakar.
Peristiwa terjadi pada Sabtu siang saat penghuninya sedang pergi ke sawah. Tidak ada korban jiwa, namun satu rumah beserta isinya ludes rata dengan tanah. Warga sempat panik karena takut menyambar rumah lainnya. Ya, berlarian, panik, membantu saling membantu menyelamatkan barang-barang masih bisa diselamatkan. Nah, itu yang terbakar satu rumah atau berapa? Kelihatannya 2 rumah. Ya, kronologinya karena nggak ada orangnya ke sawah semua, jadi langsung tahu-tahu orang warga itu cuma kebakaran, apa dari listrik, apa dari kompor gas, nggak tahu. Tahu-tahu sudah terbakar, sampai ada ledakan berarti kan mungkin dari kompor gas gitu, Pak. 3 unit mobil pemadam kebakaran dan 2 unit mobil tangki penyuplai dikerahkan untuk memadamkan api. Hingga saat ini titik sumber api masih belum diketahui dan masih proses penyelidikan dari Polsek Banjarjo. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Akibat kecanduan judi online, 2 pemuda di Jatinegara, Jakarta Timur nekat mencuri sepeda motor milik rekannya dan dijual senilai Rp3.500.000. Kedua pelaku menggasak motor korban dengan cara menduplikat kunci kontak motor. Dari rekaman CCTV, nampak 1 dari 2 pelaku menggasak 1 unit sepeda motor di Jalan Kebonana Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. Diketahui motor tersebut merupakan milik rekannya yang sebelumnya telah dipinjam dan dikembalikan ke korban. Saat meminjam motor, pelaku sempat menduplikat kunci kontak kendaraan korban. Dari hasil penyelidikan, 2 pelaku berinisial KZ dan DK berhasil diringkus polisi. Namun motor korban sudah dijual pelaku senilai Rp3.500.000. Motif dari DK adalah merasa sakit hati oleh perkataan korban. Makanya dia menggandakan kunci tersebut, lalu menyuruh KZ untuk mengambil motor korban. Dari hasil penjualan tersebut dipakai untuk membayar kontrakan dan bermain judi online. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Polisi meringkus seorang bandar judi online di sebuah hotel di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat diperiksa, tersangka mengaku mengelola ribuan situs judi daring dan menyetorkan uang puluhan juta rupiah ke oknum pegawai Komdigi agar situs judi yang ia kelola tidak diblokir. Seorang bandar judi berinisial HE tak berkutik saat digerebek petugas Subdit Jatantras, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya di sebuah kamar hotel di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat dini hari. HE kemudian digelandang ke Polda Metro Jaya. Setelah diperiksa, HE yang memiliki situs judi online bernama Kris 123 ditetapkan sebagai tersangka. Selain mengelola ribuan situs judi daring, tersangka HE juga berperan sebagai penghubung antara bandar judi dengan pegawai Komdigi berinisial MN. HE mengaku menyetorkan uang sebesar 24 juta rupiah per situs kepada MN agar daftar situs judi daringnya tidak diblokir. Hingga saat ini total ada 22 orang dibekuk polisi dalam kasus judi online di Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan 18 orang tersangka. 11 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi. Dari Jakarta, Den Helmi Sayangbati melaporkan. Sidang lanjutan kasus korupsi Tata Niaga Timah kembali digelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Pada sidang kali ini, saksi ahli dari Jaksa Penuntut Umum mengungkap kerugian lingkungan dalam kasus ini sebesar 150 triliun rupiah. Sementara BPKB melaporkan kerugian lingkungan mencapai 271 triliun rupiah. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan kasus korupsi Tata Niaga Timah dengan menghadirkan saksi ahli dari Jaksa Penuntut Umum, Profesor Bambang Heru. Dalam kesaksiannya, Profesor Bambang Heru mengungkapkan bahwa kerugian lingkungan dalam kasus ini sebesar 150 triliun rupiah.
Angka jauh ini berbeda dari yang dilaporkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang menyatakan kerugian lingkungan sebesar 271 triliun rupiah. Perbedaan data yang mencolok ini memunculkan polemik yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Terkait dengan kerugian lingkungan akibat korupsi di Tata Niaga Timah, PT Timah ini, di PT Timah, itu beliau menjelaskan bahwa angkanya sesungguhnya adalah 150 triliun, bukan 271 triliun tadi. Tadi kita konfrontir juga dengan BPKP, ya BPKP mengatakan bahwa angka yang diberikan kepada kami ada 271 triliun. Jadi ada perbedaan, ya. Rencananya sidang lanjutan akan kembali digelar pada pekan depan dengan agenda mendengarkan saksi ahli dari terdakwa. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia memberikan klarifikasi resmi terkait pemberitaan penangguhan gelar Dr. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Pihak UI menyebut tidak benar gelar Dr. Bahlil dibatalkan. Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia atau MWA-UI, Yahya Stakuf menegaskan yang ditangguhkan adalah pelaksanaan yudisium bukan gelar doktornya. Sehingga gelar Dr. Bahlil Lahadalia tersebut menyesuaikan jadwal yudisium. Yudisium akan dilaksanakan November 2024 itu ditangguhkan hingga genap 4 semester penuh mengikuti aturan yang berlaku di Universitas Indonesia. Nah, mengenai disertasi Pak Bahlil, satu-satunya yang dianggap relevan untuk dinilai dengan aturan-aturan yang ada adalah bahwa ujian promosinya dilaksanakan sebelum masa 4 semester penuh. Bagaimana yang menjadi ketentuan tentang masa studi untuk doktoral berbasis penelitian. Karena itu ya yudisiumnya tidak bisa dilakukan segera. Harus menunggu sampai masa 4 semester penuh itu terlampaui. Batas 4 semester penuh itu sampai kapan? Harus dilihat. Karena aturannya menurut Peraturan Rektor nomor 26 tahun 2022 memang harus 4 semester. Yudisiumnya harus menunggu sampai seluruh masa studi itu terlalui. Sebelumnya Bahlil Lahadalia juga Ketua Umum Golkar ini menjadi perbincangan hangat publik. Usai kelulusannya dari program doktoral di Sekolah Kajian Strategik dan Global atau SKSG Universitas Indonesia ditangguhkan. Penangguhan ini dilakukan pihak UI atas pertimbangan hasil penelusuran tim investigasi yang melakukan audit terhadap penyelenggaraan program doktoral di SKSG yang mencakup pemenuhan persyaratan penerimaan mahasiswa, pembimbingan, publikasi, syarat kelulusan, dan pelaksanaan ujian. Malam ini, debat ketiga Pilkada Jakarta 2024 kembali digelar dengan mengusung tema perkotaan dan perubahan iklim. Debat ini merupakan debat terakhir bagi paslon Ridwan Kamil Suswono, Dharma Pangerekun Kunwardana, dan Pramono Anung Rano Karno. Komisi Pemilihan Umum KPU DKI Jakarta kembali menggelar debat di Hotel Sultan Jakarta Pusat malam nanti. Untuk tema debat ketiga kali ini mengambil tema tentang lingkungan perkotaan dan perubahan iklim yang terbagi menjadi 6 subtema. Di antaranya penanganan banjir, penataan pemukiman, penurunan emisi dan polusi udara, serta transisi energi terbarukan, pengelolaan sampah, ketersediaan air bersih, hingga kota layak huni dan penataan ruang terbuka hijau. Debat berlangsung selama 150 menit dan akan disiarkan langsung melalui kanal YouTube KPU DKI Jakarta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sementara Polda Metro Jaya akan mengerahkan sebanyak 1.516 personil untuk memastikan jalannya debat berlangsung aman dan terkendali. Jelang debat pamungkas Pilkada Jakarta 2024, sejumlah persiapan terus dilakukan. 3 pasangan Cagup-Cawagup Jakarta pun menyatakan siap menjalani debat ketiga. Gelaran debat terakhir calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta akan diselenggarakan hari Minggu 17 November 2024 di Hotel Sultan Jakarta. Sejumlah persiapan sedang dirampungkan mulai dari penataan panggung yang akan diisi 3 pasangan calon, sound system hingga lighting yang akan mendukung terselenggaranya debat. Sementara calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil mengaku siap menghadapi debat pamungkas Pilkada Jakarta yang akan digelar.
Begitu juga dengan calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung yang siap hadapi debat bersama pasangannya Rano Karno. Juga besok ada debat, ya, mungkin ada pertanyaan dari media. Kita sudah latihan kemarin dan akan latihan lagi simulasi besok. Sehingga di debat terakhir yang temanya tentang tata kota, lingkungan, mudah-mudahan dilancarkan, sudah persiapan, mudah-mudahan fisik sehat, suara mantap, dan bisa meyakinkan warga di sisa waktu. Saya kira itu. Jadi hari ini saya tetap berkegiatan seperti biasa, bahkan nanti sore kita akan ada acara yang cukup besar, jam 4 atau jam 5 begitu. Persiapan debat untuk besok, Mas Pram? Persiapan debat sudah dilakukan. Debat terakhir ini akan mengangkat tema lingkungan perkotaan dan perubahan iklim. Tiga calon gubernur dan calon wakil gubernur akan memetakan program dan merampungkan kota Jakarta ke depan. Dari Jakarta, Amrina Rida, Dias Triawan melaporkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri silaturahmi bersama pemuda Jakarta. Kegiatan yang diinisiasi Angkatan Muda Partai Golkar ini sebagai bentuk dukungan kepada pasangan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta 2024 mendatang. Ratusan pemuda dari berbagai latar belakang di Jakarta mengikuti acara silaturahmi yang digelar Angkatan Muda Partai Golkar di kantor pemenangan Ridho, Cikini, Jakarta Pusat. Ridwan Kamil yang turut hadir menyampaikan sejumlah rencana kerja ke depan jika terpilih sebagai Gubernur Jakarta periode 2024-2029 bersama pasangannya Suswono. Program-program ini nanti ada kemah kebangsaan, ada dialog, kemudian lapangan pekerjaan yang diluaskan, kemudian mengingatkan semangat 2045. Nah itulah kira-kira pesan saya ke mereka agar kita bisa menjadi negara maju dengan motornya adalah para pemuda. Angkatan Muda Partai Golkar memperkenalkan Ridwan Kamil sebagai sosok calon pemimpin Jakarta yang diharapkan dapat menyatukan berbagai kalangan di Jakarta. Kita punya cita-cita sama kalau Bang Erkan ini adalah pemimpin yang bisa menyatukan mereka semua. Dialog aja, mereka biar tahu ada pemimpin yang namanya Bang Ridwan Kamil ini yang dimana bisa menyatukan semua golongan dan semua agama gitu. Sementara itu, Partai Golkar juga menggelar konsolidasi yang dihadiri ratusan kader dari berbagai wilayah Jakarta guna menguatkan langkah dan strategi dalam memenangkan pasangan Ridho pada Pilkada Serentak 2024 mendatang. Nanti bergerak bersama-sama dengan mitra partai koalisi di KIM, plus juga beberapa partai yang lain, termasuk para ormas, relawan, tokoh masyarakat, dan alim ulama nanti. Ya, jadi bergerak bersama-sama dan saya harap kader-kader Golkar ini bisa jadi lokomotif di lingkungannya masing-masing. Ketatnya persaingan di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara menjadi perhatian tersendiri bagi Partai Golkar. Dalam sisa waktu selama 2 pekan ke depan, Golkar bersama partai koalisi lainnya akan terus bergerak bersama-sama menguatkan potensi kemenangan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan dan Bernandi, Irian Syah Wahyudi, iNews melaporkan. Pemirsa, calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung bersama sejumlah relawan pendukungnya bersepeda mengelilingi jalan protokol Jakarta. Sementara itu pasangannya Rano Karno menghadiri deklarasi dukungan relawan Bank Japra Indonesia. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung bersama sejumlah relawan pendukungnya bersepeda mengelilingi jalur protokol Jakarta. Hal ini rutin dia lakukan setiap Sabtu pagi untuk menjaga tubuh tetap bugar. Ia juga berjanji jika terpilih nanti dalam Pilkada Jakarta akan membangun jalur khusus pengendara road bike. Sebab jalur sepeda yang ada saat ini hanya diperuntukkan untuk pengendara sepeda lipat atau sepeda santai. Tak hanya itu, ia juga akan menambah ruang terbuka hijau bagi warga Jakarta yang akan dibuka selama 24 jam. Menurutnya hal ini perlu dilakukan lantaran banyak warga Jakarta yang ingin berkumpul bersama keluarga atau kerabat dengan pemandangan asri. Jadi jalur sepeda di Jakarta sebenarnya sudah cukup banyak. Ada yang latar belakangnya pengen sebelah ontel, sepeda ontel, ada yang seli, ada yang road bike, ada yang MTB. Memang yang MTB semuanya harus keluar Jakarta, apakah di Bogor, kemudian di mana-mana. Tapi yang untuk road bike, karena memang speed untuk road bike itu lebih tinggi, memang harus tempat khusus. Salah satu alternatifnya adalah di Kemayoran, satu loop itu 15 kilo, atau ngelup di airport. Kalau itu bisa di airport, saya yakin effortnya nggak terlalu banyak untuk memfasilitasi dan lebih aman lah gitu ya. Sementara itu, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno atau Sidul, menghadiri deklarasi relawan Bank Japra Indonesia.
Deklarasi yang digelar di kawasan Buncit Raya, Mampang, Jakarta Selatan Jumat malam ini berlangsung meriah dan dihadiri ratusan anggota relawan. Sidul mengaku bahagia dan bangga atas dukungan relawan dan yakin bakal menang Pilkada Jakarta 1 putaran. Ya, alhamdulillah lah. Ya, semakin banyak kita didukung kan semakin kita semangat sebetulnya untuk melanjutkan sisa masa kampanye yang tinggal 10 hari lagi ini. Artinya ya ini adalah kita bangga dan bahagia lah. Terutama memang jujur hari ini walaupun dalam tanda kutip letih, tapi artinya hasilnya maksimal. Diketahui seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta untuk selanjutnya akan menjalani debat pamungkas yang akan diselenggarakan pada Minggu 17 November 2024 di Hotel Sultan Jakarta. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menilai dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap Cagup-Cawagup Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi Tachiasin sah dan tak melanggar aturan. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri kampanye terbuka Ahmad Lutfi Tachiasin di Banyumas. Presiden RI ke-7 Joko Widodo melakukan kampanye perdana untuk paslon Cagup-Cawagup Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi Tachiasin di Banyumas, Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini, Jokowi menilai dukungan Presiden RI Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra terhadap Ahmad Lutfi Tachiasin tak melanggar hukum. Ia menyebut hal ini sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemilu, yakni pasal 229 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebut Presiden dan Wakil Presiden memiliki hak untuk berkampanye. Selain itu, menurut Jokowi, Presiden Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra bertugas memberikan surat rekomendasi terhadap calon kepala daerah dari Partai Gerindra. Ya semua orang tahu. Nggak perlu saya ceritakan, tapi yang jelas pemimpin baik di daerah harus memiliki visi yang jelas. Daerahnya, negaranya harus. Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di situ jelas disampaikan bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak untuk berkampanye, ya kan? Kita tahu Pak Prabowo itu ketua partai Gerindra. Beliau yang merekomendasikan calon-calon yang ada di daerah-daerah. Jadi kalau beliau berkampanye, saya kira sah-sah saja, tetapi ada aturan mainnya. Sementara itu, politisi PDIP sekaligus anggota Komisi 2 DPR RI, Deddy Sitorus menyinggung dukungan Presiden Prabowo kepada Ahmad Lutfi Tachiasin. Deddy menilai meminta dukungan kepada penguasa bukanlah sikap pemberani. Ia menegaskan para paslon seharusnya meminta dukungan langsung kepada rakyat. Deddy pun mengungkapkan kekecewaannya atas sikap Presiden Prabowo Subianto dan khawatir terjadi pembegalan demokrasi. Ada 2 pasang calon di Jawa Tengah, tapi kegaduhannya sampai ke antariksa, Pak. Sampai Presiden dan mantan Presiden harus bicara mendukung salah satu calon. Kalau saya sih itu menunjukkan betapa lemahnya mereka, Pak. Karena calon yang baik itu minta tolongnya sama rakyat, bukan sama penguasa, Pak. Peradaban politik kita turun, Pak. Karena institusi-institusi, lembaga-lembaga yang diberi kewenangan oleh negara melalui undang-undang, peraturan, dan regulasi untuk menjadi institusi yang jaga harkat martabat demokrasi justru bagian dari pembegalan demokrasi, Pak. Merujuk pada putusan MK nomor 52 tahun 2024 yang memungkinkan Presiden ikut kampanye dengan syarat tertentu, diantaranya tidak menggunakan fasilitas jabatan kecuali pengamanan serta mengambil cuti di luar tanggungan negara. Terkait hal ini, Bawaslu akan melakukan penelusuran selama 7 hari terkait video dukungan Presiden Prabowo Subianto dalam Pilkada Jawa Tengah, termasuk mempertimbangkan untuk memanggil ahli guna mengkaji norma-norma hukum terkait kampanye ini.
Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pencitraan buat kami tidak akan melakukan. Sementara itu, calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa dan Cawagup Jawa Tengah nomor urut 1 Hendrar Prihadi bertemu petani di Kecamatan Kayen Pati, Jawa Tengah. Andika menerima keluh kesah petani, terutama masalah air dan pupuk, serta harga gabah yang anjlok saat panen raya. Pasangan calon Gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi bertemu dengan ratusan petani di halaman parkir Kompleks Pemakaman Syekh Jangkung, Desa Kayen Pati, Jawa Tengah. Beberapa keluhan yang disampaikan oleh petani, diantaranya sulitnya mencari air saat musim kemarau dan banjir yang menjadi permasalahan rutin setiap tahun. Selain itu, petani juga mengeluhkan sulit dan mahalnya mendapatkan pupuk. Petani juga berharap pada pasangan Andika Hendi agar harga gabah bisa stabil karena seringkali anjlok ketika panen raya. Petani tadi macam-macam dan relatif memang walaupun nggak sama persis, tapi ya satu tentang air, kedua tentang pupuk, gitu kan. Ketiga biasanya selalu terjadi begitu panen, harga jualnya ini anjloknya. Para petani itu mendapatkan pupuk yang bagus, terus pengairan yang bagus karena cuaca kayak gini tuh jarang hujan, jarang mas gitu. Harapan para petani pati itu pengennya pupuk gampang, terus pengairan yang bagus. Setelah menerima berbagai keluhan petani, Andika berjanji telah menyiapkan strategi khusus jika terpilih menjadi Gubernur Jateng. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa dan Abdullah Fanat, melakukan kampanye akbar di lapangan Merdeka Kota Ambon, Maluku. Dalam kampanyenya, pasangan nomor urut 3 yang diusung Partai Perindo ini akan memastikan masyarakat mendapatkan kesejahteraan melalui berbagai program kerjanya. Ribuan simpatisan dan pendukung dari 11 kabupaten dan kota di Provinsi Maluku antusias menghadiri kampanye akbar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Hendrik Lewerisa dan Abdullah Fanat di lapangan Merdeka, Kota Ambon. Dalam orasinya, Cagup Maluku yang diusung Partai Perindo ini berkomitmen akan mengentaskan kemiskinan, menyediakan air bersih, serta pemerataan fasilitas dan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Maluku. Kalau rakyat Maluku memberikan mandat kepada Hendrik Lewerisa Abdullah Fanat sebagai gubernur dan wakil gubernur, Ketua akan bersama-sama pemerintah pusat mau memastikan di setiap ibu kota, kabupaten, dan kota di Maluku harus ada rumah sakit yang representatif. Jika terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Maluku 2024 mendatang, Hendrik Lewerisa dan Abdullah Fanat akan mengusung 7 program kerja untuk kesejahteraan masyarakat. Di antaranya menghadirkan kesempatan kerja, pendidikan, dan peningkatan infrastruktur jalan. Dari Ambon, Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang proses pencoblosan di Pilkada Serentak 2024, seluruh pengurus dan kader Partai Perindo di berbagai daerah terus bergerak untuk memenangkan calon kepala daerah yang telah diusung. Partai Perindo akan turun ke lapangan dalam mensosialisasikan visi, misi, dan program andalan para calon kepala daerah ini agar mendapat tempat di hati masyarakat. Jajaran pengurus dan kader DPD Partai Perindo Kota Bandung bersama calon wali kota dan wakil wali kota Bandung nomor urut 2, Harus Wandaru dan Wirianata, belusukan ke Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cibeuying Kidul. Dalam kampanyenya, calon kepala daerah yang diusung Partai Perindo ini menyampaikan sejumlah program andalannya yang akan menjadikan Kota Bandung lebih maju dan sejahtera. Inilah juga berkat dorongan dari perjuangan kawan-kawan kita di parlemen. Jadi mulai di pertengahan tahun sudah dianggarkan ibu-ibu sekalian untuk warga Kota Bandung yang memiliki permasalahan kalau ada anaknya tidak bisa menebus ijazah. Intinya kita bertatap muka dengan masyarakat di wilayah sini untuk lebih mendekatkan diri dengan paslonnya. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sementara itu di Magelang, Jawa Tengah,
Partai Perindo ikut mengawal calon wali kota dan wakil wali kota Magelang nomor urut 1, Muhammad Nur Aziz, Kiai Haji M. Mansur, saat penyelenggaraan debat calon kepala daerah kota Magelang. Putaran kedua dan materinya sesuai yang sudah dilakukan oleh Bapak Aziz Mansur 3,5 tahun ya. Jadi kita harapannya lanjutkan. Dalam mengawal pemenangan pilkada mendatang, partai yang dipimpin Ketua Umum Enjilata Nusudibyo ini juga menginstruksikan seluruh kadernya turun ke masyarakat untuk mensosialisasikan dan mengajak masyarakat memilih calon pasangan kepala daerah yang telah diusung Partai Perindo. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala Rutan Salemba dinonaktifkan usai 7 tahanannya kabur. DPR dan polisi juga terus menyelidiki alasan matinya kamera pengawas di Rutan Salemba saat kejadian. Saya jadi kepala divisi. Kepala divisi apa? Mas tangga bang. Sejumlah temuan diungkap Komisi 13 DPR RI saat sidak ke Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta. Salah satunya adalah fakta Kepala Rutan Salemba yang mengambil cuti tepat saat ke-7 tahanan kabur. Akibatnya Agung Nurbani dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kepala Rutan Salemba. Tidak hanya itu, CCTV di Rutan Salemba pun tidak aktif saat ke-7 napi kabur. Rencananya Komisi 13 akan membentuk panitia kerja atau panja pengawasan pemasyarakatan buntut kaburnya 7 narapidana dan tahanan dari Rutan Salemba. Rutannya sedang di-off-kan, quote-unquote diperiksa oleh pihak lapas sendiri untuk kemudian didalami beberapa hal. Habis itu kita juga mendapat laporan beberapa CCTV itu tidak aktif, apalagi yang di belakang tempat cabutnya itu. Kalau waktu sekolah kan sering cabut kan, ini memang terinspirasi oleh cabut sekolah itu. Jadi loncat itu, terus di sana blank spot gitu. Nah tadi kita juga sempat masuk ke dalam, ternyata sudah diperbaiki itu setelah di BAP oleh polisi. Sebelumnya 7 tahanan narkoba berhasil kabur dari Rutan Salemba. Mereka menjebol tralis ventilasi kamar dan keluar dengan merangkak melewati gorong-gorong saluran air. Hingga kini polisi masih mencari ke-7 tahanan yang kabur. Tim Liputan iNews melaporkan. Akibat kecanduan judi online, sekitar 100 orang dirawat di RSCM Jakarta. Untuk memberantas judi online, pemerintah memblokir 10.000 rekening terkait judi online. Upaya pemberantasan judi online terus berlanjut. Selain penindakan kepada bandar judi online, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi bekerja sama dengan OJK melacak rekening yang dicurigai terkait dengan judi online. Hingga saat ini, pemerintah melalui OJK telah memblokir 10.000 rekening terafiliasi dengan judi online. Dalam waktu dekat, OJK juga akan memfasilitasi pusat anti penipuan online untuk menangani kasus-kasus penipuan perbankan hingga toko online. Di antaranya pemblokiran 10.000 Pak ya, terakhirnya 10.000 rekening bank yang terafiliasi dengan judi online, dan pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi khususnya Kemkomdigi dengan juga OJK dan perbankan. Sementara itu, karena mengalami gangguan mental akibat ketergantungan judi online, sekitar 100 orang harus dirawat di RSCM Jakarta. Harapan menang melalui judi online hanyalah palsu belaka. Seorang pembuat website judi online yang tertangkap di Bogor mengatakan judi online tidak akan menguntungkan para pemain karena kemenangan telah direkayasa hanya untuk para bandar. Ya, tapi menangnya di bandar ya? Iya, udah pasti Pak. Ada kemenangan mungkin itu cuma sesaat Pak. Nanti akan kalah juga Pak. Ah ya, maksudnya yang menang siapa? Pasti bandar Pak. Pasti bandar ya? Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca kunjungan Presiden Prabowo ke Amerika Serikat, Presiden Joe Biden berkomitmen melanjutkan kerjasama mitra strategis dengan Indonesia. Joe Biden bahkan mendukung inisiasi Prabowo membuat program makan bergizi gratis.
Pasca kunjungan Presiden Prabowo ke Amerika Serikat, Indonesia dan Amerika menyepakati sejumlah komitmen. Selain membahas isu global terkait solusi perang Gaza, Israel dan Laut Cina Selatan, keduanya juga sepakat menjalin kerjasama di bidang keamanan dan kemitraan strategis yang komprehensif. Presiden Prabowo pun menegaskan lawatannya ke Amerika Serikat selain untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, juga menjalin kerjasama ekonomi dan mempertahankan kedaulatan Indonesia. Ingin kerjasama dengan semua pihak, kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita. Ya. Tapi kita saya memilih selalu mencari peluang untuk kerjasama. Saya percaya kolaborasi, kerjasama selalu lebih baik daripada konfrontasi atau konflik. Selain mendukung pembangunan perkotaan yang berkelanjutan termasuk penerapan solusi kota pintar yang inovatif, Joe Biden juga mendukung program makan bergizi gratis yang diinisiasi Prabowo dan berkomitmen memajukan kerjasama kesehatan dengan Indonesia, di mana program makan bergizi gratis akan dimulai pada 2 Januari 2025 mendatang. Kepala Badan Gizi Nasional Ike Tajiha menyatakan program makan bergizi gratis akan menyasar 20 juta anak di 82 titik di seluruh Indonesia dengan anggaran senilai 71 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Medina dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cililitan, Jakarta Timur. Selamat siang, Brigadir Medina. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Baik, terima kasih rekan Reza dan juga selamat siang pemirsa pada aktivitas akhir pekan Anda. Kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bersama bagaimana kondisi arus lalu lintas langsung dari kawasan PGC Cililitan, Jakarta Timur. Di mana dapat Anda lihat bersama di layar kaca Anda arus lalu lintas pada siang hari ini terbilang cukup ramai dan juga lancar dari berbagai arahnya. Yakni arus lalu lintas dari arah Halim yang akan mengarah ke Kalibata ataupun Cawang maupun arah sebaliknya saat ini dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang antrian traffic light saja sepanjang kurang lebih 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara khususnya roda 2 agar selalu berhenti di belakang garis stop pada antrian traffic light, juga mengikuti arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas dari arah Kramat Jati yang akan mengarah ke Maijen Sutoyo ataupun Cawang Uki saat ini masih terlihat ramai lancar. Hal yang sama juga terlihat dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Maijen Sutoyo ataupun Cawang Uki yang akan menuju ke arah Kramat Jati ataupun berbelok ke arah Kalibata. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati, tetap berkonsentrasi dalam berkendara dan perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas normal untuk mengantisipasi banyaknya aktivitas masyarakat dan juga adanya angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di bahu jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu Anda antisipasi. Dan juga kami informasikan bahwa di kawasan ini merupakan kawasan yang dekat dengan pusat perbelanjaan sehingga peningkatan jumlah arus kendaraan juga akan terus terjadi pada siang hari ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan pemirsa, tidak lupa kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk selalu mentaati peraturan dan rambu-rambu lalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas, dan kami mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah tertib dalam berkendara. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS kami di 9119. Demikian yang dapat kami informasikan langsung dari kawasan PGC Cililitan, Jakarta Timur. Semoga bermanfaat. Selamat siang dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Ya, terima kasih Brigadir Medina atas laporannya dari kawasan Cililitan, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.